Al-Mau'izah At-Taliyah yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Fadilatul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Sebenarnya tidak pantas saya berdiri di sini. Ada guru besar kita Al Ustadz Ihya, ada Habib Muhammad bin Idrus, ada Habib Umar, senior-senior saya. Tapi imtithalan lil amr, saya hanya ikut aja karena diperintah, saudara-saudara. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita ini harus ingat Allah tidak ciptakan bangsa manusia dan bangsa jin kecuali untuk ibadah. Saudara, secara umum ibadah itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Pintu ibadah banyak. Contohnya, dagang ibadah, salat ibadah, ngaji ibadah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang mungkin Anda anggap kecil itu jadi ibadah. Sebagaimana kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha kataba alaikumul ihsan. Innallaha kataba alaikumul ihsan fi kulli syai'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah menuliskan kebaikan kepada kita di dalam segala hal selama hal itu bukan maksiat. Contohnya anak Anda datang kemari. Ini ibadah. Kalau kita lihat dari mana ibadah, mungkin itu fardu seperti salat. Mungkin itu sunnah. Dan mungkin juga mubah. Yang mubah harus Anda ada niat. Saudara datang kemari, tadi dijelaskan oleh Al-Habib Ali, bisa melihat muka-muka yang indah, saudara-saudara, seperti saya. Beruntung saudara. Kalau Anda tidak datang kemari, Anda tidak bisa lihat muka saya yang ganteng ini. Jadi hadirin, jangan menganggap kecil suatu ibadah. Baik, saya mau langsung lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna sun'a. Saudara, katakanlah, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maklum ya, saya namanya juga tadi bilangin banyak senior saya, alhamdulillah, jadi dibetulin saudara-saudara. Anda jangan tertawa, saya senang diperbaiki saudara. Berarti alhamdulillah, biar jelek-jelek saya tahu diri. Tadi kan ganteng, sekarang jelek. Hadirin, ayat ini mengajak kita untuk selalu berintrospeksi, mengajak kita selalu lihat diri kita tiap hari. Sebab di situ dijelaskan, tidakkah aku ajarkan, tidakkah aku ingatkan kepada kalian dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang jelek, suatu hal perbuatan yang tidak baik.
Apa itu perbuatan yang tidak baik, saudara? Ada sebagian manusia, dia dalam keadaan salah, dia dalam keadaan maksiat, dia melakukan riba, dia meninggalkan sholat, dia kurang ajar kepada ibu dan bapak, kurang ajar kepada ulama, tidak pernah hadir di tempat ini, tapi dirinya merasa dia benar dan dia yang paling baik. Ada tidak, saudara? Mari, saudara, hilangkan sifat sombong. Sombong itu punya Allah. Jangan Anda merasa paling hebat, yang hebat adalah Allah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau Anda mau sombong, kalau Anda mau merasa hebat, suruh lihat di dalam perut kalian ada apa. Jangan disebut ya, ada apa bukan? Anda pikirkan tuh. Jadi hadirin, mari kita mawas diri. Selalu perbuatan kita akurkan dengan syariat, dengan agama. Toh ini nggak bisa terjadi kalau kita tidak ngaji. Habib, saya nggak bisa ngaji, sudah tua, bukan alasan. Di madrasah mungkin Anda tidak bisa, majelis taklim banyak. Nggak bisa ke majelis taklim, ada radio. Nggak bisa ada radio, ada TV, ada handphone. Masya Allah, sarananya banyak sekali. Yang penting kita mau, saudara-saudara. Hadirin, kita dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Duduk Anda di sini ibadah. Mengerti atau tidak mengerti, ibadah. Daripada ibadah itu adalah doa. Tadi kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Berdoa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah ya saya istri yang baik, kalau bisa 4, kalau enggak 1 juga cukup. Misalnya saudara, berdoa. Ada satu cerita, saudara. Ada satu cerita, ini orang enggak punya sama sekali. Dia ingin pergi haji. Tapi orang ini sering berdoa, saudara-saudara. Kebetulan di sebelah rumahnya ada orang kaya. Istrinya cantik, baik. Subhanallah, dia minta kepada, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa haji, mudah-mudahan bisa haji. Kerjaannya tukang batu. Subhanallah, berapa bulan kemudian suami si perempuan yang cantik itu, yang kaya, meninggal dunia, saudara-saudara. Bukan didoain, jangan doain orang, saudara, bukan itu maksud saya. Meninggal ini, dan kebetulan belum haji. Pilih, ternyata yang dipilih yang tadi berdoa minta ke haji, dia diajak pergi haji, untung besar dikawin lagi, saudara-saudara. Makanya saudara, kalau belum haji, dekat-dekat jumlah janda kaya, insya Allah dibantu. Jadi kita bisa berangkat haji, saudara-saudara. Ya. Kenapa saudara demikian? Kenapa dia dapatkan itu? Karena dia mendulukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, doa. Allah juga memerintah, ud'uni astajib lakum. Dia mendulukan agama. Jadi hadirin, orang-orang yang selalu mendulukan agama banyak faedahnya. Yang terakhir ya, sambung jangan? Sambung. Baik. Ada satu cerita dari orang soleh, namanya Syekh Hamid Al-Lafaf. Satu ulama menulisnya di dalam kitab. Di suatu hari Jumat, dia mau pergi Jumat, terbentur dengan 3 masalah. Waktu dia mau berangkat Jumat, kata istrinya, bang, makanan tidak ada di rumah, ente mesti beli terigu. Waduh, Jumat sudah dekat, 10 menit lagi atau 15 menit lagi, nggak mungkin dia beli terigu dulu. Dulu kalau beli terigu, gandum dulu ditumbuk, baru dibawa ke rumah. Terlalu lama, hilang. Sudah, dia bilang, bang, ada satu lagi. Apa? Keledai hilang. La ilaha illallah. Tambah lagi, bang, kebun belum disiram. Cup, lihat, soban saya jatuh. Berkah ibadah, jenderal yang ngambilin, saudara-saudara. Ini berkah ibadah. Loh iya betul. Ini kan Allah takdirkan saya duduk di sebelah beliau nih.
Ya kan? Taib. 3 masalah dia hadapi. Dia mau sembahyang Jumat, hak Allah. Sementara 3 urusan dunia. Belum beli gandum, himarnya hilang, sawah belum dicuci. Dia bilang, sawah belum disiram, kebun belum disiram. Ya, sawah nggak ada yang nyuci, saudara-saudara. Saya tahu. Akhirnya dia memilih apa? Memilih akhirat. Ditinggal itu 3, saya mau Jumat. Nggak mikirin tuh, istrinya nggak ada terigu, nggak ada beras, kebun belum disiram, keledai hilang, tidak dipikirin, berangkat ke Jumat. Pulang dari Jumat, kaget dia. Dilihat, loh, kok keledai sudah ada di rumah? Ditanya sama istrinya, sayangku, Dinda yang kucinta, belahan jiwaku, yang apabila engkau mati, aku nggak mau ikut bareng masuk, saudara-saudara. Dari mana ini? Kan tadi hilang. Dia bilang, betul bang. Ketika abang berangkat ke masjid, saya dengar auman harimau. Ternyata auman harimau itu bawa itu keledai, dikawal sama harimau, suruh masuk ke rumahnya. Jadi harimau menung, dilihat ada apa? Dibawa itu keledai oleh harimau, dibuka oleh istrinya, masuk, harimaunya jalan lagi. 1. Karena apa? Mendahulukan Jum'ah daripada mencari keledai. Ya, masuk ke dalam, ternyata sang istri juga sudah sedang membuat kue, saudara. Sudah terigu, sudah terus siap, tinggal dimasak aja. Tamisnya tinggal dibakar. Dia bilang, Dek, tadi kamu bilang waktu saya mau berangkat, ini terigu tidak ada. Dia bilang, betul bang. Ketika abang berangkat, tetangga getuk pintu. Kenapa? Dia salah ngambil. Pesanan abang terigu di tukang terigu, dia salah ngambil. Jadi dia yang antar kemari. 2. Terigunya nggak beli, orang anterin. Kenapa? Dia salah ngambil. Jadi dapat terigu. Ke belakang dilihat kebun sudah penuh dengan air. Masya Allah, nggak usah nyiram lagi. Tanya lagi sama istrinya, nih kebun siapa yang siram? Dia bilang, bang, waktu abang berangkat, tetangga di sebelah ketiduran, sawahnya pecah, airnya ke tempat kita. Ini saudara, orang kalau mendahulukan hak Allah, 1 dia kerjakan, 3 oleh Allah beri. Dia ngerjakan Jumat, hilang hari keledainya, kembali dapat. Dia belum siram, orangnya lupa, ketersiram kebunnya. Terigu, orang lupa, ngambil bukan punya dia, dikembaliin ke rumah. Subhanallah, dia katakan, ya Rob, wadaitu lak hajatan wahidah. Ya Allah, aku hanya 1 hajat dari hajat engkau yang aku laksanakan, engkau beri aku 3 hajat. Bagaimana dengan anda ini yang Masya Allah saling pergi mengaji, memandang wadah kiai, memandang wajah habaib, terutama ini hari memandang wajah saya. Ya saudara-saudara, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, fi khairin wa lutfun wa afiyah, diluaskan rezekinya, dibahagiakan hidupnya, suami istri rukun dan damai. Gadis-gadis yang belum kawin jangan naksir saya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Yang sudah kawin jangan kawin lagi, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah berkat guru besar kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan berkat ponakan saya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.